Selanjutnya acara ini yaitu materi tentang metodologi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Hari Purwani Mangunso SPDMM. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu orang dari 50 yang jawab saya. Coba saya ulang sekali lagi ya kan. Pakai pantun dulu biar semangat. Walaupun saya bukan orang Melayu, tapi suruh pantun ya boleh-boleh lah ya kan. Tapi kalau nggak nyambung aja Bu ya. Pikir dulu sebentar. Oke. Jalan-jalan parapat. Singgah sebentar membeli tomat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Alhamdulillah ya nyambung ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini saya disuruh mengupdate Bapak Ibu tentang metodologi pembelajaran, langkah-langkah dalam pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran, saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini. Kalau saya tanya, siapa yang di sini cita-cita murninya sebagai seorang guru? Atau cuman the power of kepepet salah jurusan? Yuk, jujur aja, jujur. Oke, sekali lagi ya. Siapa di sini yang cita-citanya memang dari awal ingin jadi guru bukan pelampiasan? Ini nggak usah takut sama saya, mungkin tidak kurangi nilai aku. Oke, mantap. Saya mau yang muda lah, yang bisnis maksudnya. Dari packagingnya belum tingkat. Kita hari ini mau bersenang-senang. Siapa namanya? Siapa namanya? Oke. Siapa namanya? Astina Malu kita tadi. Oh, orang panjang kali ya. Jadi kalau keinget telepon gitu ya, kalau nafas belum nikah kan Bu? Nama kan packagingnya. Di sini mana yang belum nikah ada? Pak ya kan? Wajah-wajahnya agak buru-buru gimana gitu ya kan? Kenapa itu tertarik menjadi guru? Terus? Pas SMA baru Apa motivasi internalnya yang membuatkan Anda menjadi guru? Apa? Ada sesuatu pengalaman? Kalau dulu waktu SMA itu karena tertarik sama guru biologi di SMA. Oke, inspirasinya adalah guru biologi sama kita. Terus kenapa? Apa yang membuat Anda tertarik? Waktu masuk belajar biologi sama gurunya itu kan, beliau itu ngajarnya enak, terus menarik. Enak itu apa? Versinya itu yang dikatakan enak itu yang bagaimana? Yang dikatakan enak itu jadi mudah mendapatkan pembelajarannya. Contoh konkret yang dilakukannya apa? Misalnya nih saat kalau biologi itu kan kaitannya erat dengan praktikum. Nah, jadi kalau misalnya udah masuk materi-materi yang tentang praktikum itu jadi kayak semangat gitu mau belajar. Jadi kayak kalau orang-orang kan mengira IPA atau biologi itu lebih banyak hafalan. Nah, tapi kalau di saat adanya praktikum itu membuat anak-anak itu jadi lebih semangat. Seperti yang saya alami sekarang gitu. Jadi saat belajar. Ibu sekarang guru? IPA. IPA. Basically-nya tamatannya SPD apa? Biologi. Biologi dari mana? Umrah. Oh, umrah. Mari kita Raja Ali Haji ya, Tanjung Pinang. Oke, sudah kita berikan applause buat Ibu Jeng-Jeng. Siapa tadi namanya panjang kali saya tak ingat pula. Oke, Ibu cantik saya katakan. Nah, itu salah satu dari sekian yang saya tanya. Apa motivasinya jadi guru? Nah, saya sedikit saja Bapak Ibu ketika memberikan materi agak mengungkit sedikit aja dari Bapak Ibu supaya nawaitunya itu benar, lurus kembali. Kalau ditanya ya di sekolah atau anak kita, anak peserta didik itu, siapa di sini yang cita-citanya mau jadi guru? Zaman dulu nggak tahu kalau zaman sekarang. Di antara 50 peserta didik nggak satu pun yang angkat tangan. Guru itu adalah job desk paling terakhir, betul nggak? Kenapa kira-kira? Satu penyebabnya?
Itu dulu Pak. Cuannya sedikit, oke ya? Tidak ada dusta di antara kita. Cuannya sedikit, betul? Betul. Yang kedua apa lagi? Tidak bergengsi, jurusan buangan. Seiring berkembangnya zaman, paradigma itu berputar Bapak Ibu. Saat ini kalau Anda melakukan survei atau berada di lingkungan pegawai negeri, guru merupakan salah satu profesi dari seorang wanita yang jadi rebutan. Kata saya, bukan kata saya, tapi itu pembuktian. Ada 10 orang sampel, ditanya calon istrinya kalau dari usul apa? Guru dan satunya cuma dokter. Kenapa bisa terjadi paradigma itu bergeser? Kira-kira satu, guru itu idealnya dibunuh dan ditiru. Wanita adalah, ini wanita dulu ya Pak ya, benteng utama di dalam rumah tangga. Sebaik apapun sarana prasarana yang disediakan di rumah, kalau guru pertamanya ibu itu tidak baik, maka cetakannya juga tidak baik. Jadi laki-laki salah satu alasan memilih guru adalah ingin mencari figur seorang ibu yang tidak hanya bisa mendidik di luar, tapi mampu mendidik generasi penerusnya secara baik. Plusnya satu. Yang kedua, dari sisi waktu, paling banyak coba sebutkan profesi yang banyak liburnya. Apa? Betul nggak? Betul. Walaupun Bapak Ibu 2 minggu sebelumnya ini libur, tapi kadang-kadang masuk. Tapi kalau dibandingkan perawat Bapak Ibu, dibandingkan dokter, dibandingkan yang struktural, kita tuh jauh lebih fleksibel. Yang ketiga, tadi Bapak Ibu bilang pangkat dari jasa itu dulu. Sekarang coba bandingkan gaji fungsional guru dengan struktural lebih banyak. Makanya saya bilang paradigma itu sudah berputar ketika dilakukan sertifikasi. Kenapa saya sebutkan demikian? Meneruskan nawaitu kita semua di majelis ini bahwa filosofi menjadi guru bukan semata-mata Anda karena terpaksa nggak lulus di jurusan lain. Sama dengan saya lulus kedokteran waktu itu di Unang Padang Andalas, tapi karena tidak orang berada, mama saya bilang nanti kalau jadi kamu ambil kedokteran, udahlah pakai di tengah jalan nggak ada biaya. Akhirnya saya coba-coba aja di Unimed, dapat peringkat pertama, lolos ke biologi. 3 semester pertama nggak pernah belajar Bapak Ibu, IPK-nya hancur lebur 3,01. Setelah itu baru aktif belajar, dan satu kilas balik saya mengapa mau jadi guru. Ada satu peserta didik yang berhasil di tangan saya, dan ingat saya, dia berhasil, dia kembali. Itu kegembiraannya luar biasa, tidak bisa dikatakan dengan apapun. Tepuk tangan buat profesi kita sebagai seorang guru hari ini. Jadi kalau Anda mindset di kepala cuma cuan gaji, Anda sesungguhnya adalah guru-guru yang merugi. Saat ini amat sangat banyak cuan bisa dihasilkan dengan profesi guru. Salah satu saja saya sebutkan, konten kreator banyak. Yang kedua, sebagai inspirator dalam PNM. Kalau Anda membuat konten berbau pendidikan, itu animonya banyak, maka Anda digaji oleh kementerian. Yang ketiga, Anda bisa menjadi dosen terbang, kampus merdeka mengajar. Apalagi Bapak Ibu, banyak dari tunjangan sertifikasinya. Apalagi partnernya, banyak sekali Bapak Ibu cuan-cuan yang bisa dihasilkan dari itu. Maka Anda berbangga dan bersyukur saat ini ditakdirkan oleh Allah menjadi salah satu seorang guru. Dan satu yang paling utama dan tidak digantikan oleh profesi lain, ada kira-kira Bapak Ibu? Apa itu keuntungannya? Makanya kalau saya ditawari ke struktural, saya nggak mau. Ada nggak yang bisa sebutkan? Amal jariyahnya. Anda punya murid 50 di dalam, satu orang tadi berhasil ditularkan ke adiknya kemana? Bisa Anda bayangkan berapa tangan yang narik Anda dari neraka menuju surga. Makanya ngajar jangan setengah hati Bapak Ibu. Cuma motivasinya dulu datang dia akhir bulan menerima gaji. Sayang. Kenapa ketika datang bisa dapat pahala? Kenapa nggak mau ambil itu? Tuh sama-sama capek juga. Betul nggak? Anda datang juga, Anda ngajar juga, tapi dirundel di dalam. Ibu ini saya datang aja pun apa terusnya nanti kan. Bisa Anda bayangkan anak Anda bisa hafal Al-Fatihah satu orang di dalam kelas ada 30 orang, berapa huruf dalam Al-Fatihah Bapak Ibu?
Dikalikan, oh nggak terhitung, kalkulator aja cukup Bapak Ibu. Jadi amal jariah. Sekarang sebelum masuk ke metodologi itu hanya sebagai simbolisasi, saya lebih tertarik ngambil tema how to make fun learning. Mau K13, mau KTSP, mau apa itu dulu CBSA, kata buku sampai habis ya kan. Saya sudah berapa kali ngalami ganti kurikulum dan ini merdeka. Intinya adalah mau di bagaimanapun adalah bagaimana Anda dikatakan berhasil menjadi seorang guru ketika mampu membuat pembelajaran itu menarik, siswanya nggak jadi beban. Apakah di K13 ini diusung? Iya, student center. Terus bagaimana dengan kurikulum merdeka juga sama? Bagaimana Anda menyampaikan materi tetapi siswa-siswanya merasa amat sangat senang. Dia bermain, dia belajar tapi seolah-olah bermain. Jadi seperti itu, apalagi ini karena pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu dua, Bapak Ibu ya, dasar itu dua. Dari mulai SD sampai SMP. Kalau merupakan pendidikan masa bermain. Oke, baik. Sebelum ke sana saya jelaskan dulu. Apa sih? Kayaknya karena saya orang Batak kalau saya pakai kan begini. Jadi kita agak bermain tapi sedikit secara klinis. Apa sih sebetulnya urgensi atau objek vital dalam proses pembelajaran Bapak Ibu? Kalau Anda bisa menguasai yang ini, udah nggak usah capek-capek Anda belajar. Pasti semua dapat. Pedagogiknya, kemudian kepribadiannya, profesionalnya, itu pasti semuanya dapat. Apa itu pertama? Model. Anda berbicara mau menyenangkan siswa dalam pembelajaran, tapi model pembelajaran aja Bapak Ibu nggak tahu, dan model pembelajaran yang digunakan itu saja. Kedua, metode. Masih banyak yang bingung antara model dan metode. Ketiga, media, dan yang terakhir adalah strategi dan pendekatan. Strategi itu berbeda Bapak Ibu dengan pendekatan. Nah, apa itu model? Saya nggak mau baca ini, saya langsung saja to the point. Model pembelajaran itu adalah skenario Bapak Ibu ketika mengajar, mulai dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam pulang kembali, itulah model. Model pembelajaran itu cirinya ada sintaknya. Sintak itu apa? Tahapan, langkah-langkahnya. Apabila salah satu langkah itu hilang, maka Anda akan gagal mengeksekusi model pembelajaran. Itu model pembelajaran. Kemudian yang kedua ada metode. Metode itu adalah cara yang paling efektif yang dinilai seorang guru untuk mengimplementasikan sesuatu materi supaya tujuan bisa dicapai. Apa beda model dengan metode? Anda tadi saya bilang assalamualaikum anak Bapak Ibu, waalaikumsalam. Anda misalnya menerapkan model problem based learning, PBL, itu lagi trending topik. PBL, PJBL lagi trending topik, apalagi kalau yang ikut sertifikasi. PPG dalam jabatan itu mengusung orientasinya ke sana. PBL, PJBL, project based learning, problem based learning, itu model Bapak Ibu. Kenapa model? Ya tadi skenario mulai dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam dia pulang. Ada langkah-langkah pembelajarannya di sana. Di dalam model yang tadi besar itu, di dalamnya ada metode. Jadi metode itu bagian daripada model. Metode, nanti apa saya contohkan. Kemudian strategi dan pendekatan. Ini banyak yang terbalik-balik. Metode dibilang model, model dibilang metode, strategi dibilang apa, pendekatan dibilang apa. Strategi adalah cara-cara yang dipilih oleh seorang guru ya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Cara-cara yang diperhatikan oleh seorang guru yang dipilih dalam menyampaikan pembelajaran. Contoh, saya guru A, ibu yang cantik tadi guru B, sama-sama ngajar biologi. Anaknya sama, materinya sama tentang planet. Sudah? Tetapi bisa jadi strategi saya dengan beliau, walaupun sama anak yang diajarkan, sama materi, sama kelasnya pasti berbeda. Kenapa? Menurut ibu itu,
efektifnya kalau mengajarkan kemarin dengan menggunakan video. Menurut saya belum tentu. Anak nonton, pulang dia lupa lagi. Saya pakai metode apa? Metode jembatan kedelai, kedelai. Hercules, Venus, Bumi, Mars itu saya singkat menjadi akronim. Menurut saya itu lebih efektif karena nempel di kepala. Itu adalah strategi. Berarti strategi itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh siapanya, Bu? Gurunya. Dia yang memilih mana yang lebih efektif untuk KBM. Kira-kira begitu. Sedangkan kalau pendekatan, cara pandang guru terhadap siapa? Siswanya. Jadi strategi itu penekanannya ada di guru, pendekatan itu penekanannya ada di siswa. Pendekatannya apa contoh? HOTS, High Order Thinking Skill. Pendekatannya scientific, pendekatannya inquiry dan seterusnya. Langsung ke contoh. Satu lagi yang menentukan adalah media pembelajaran. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu. Media pembelajaran ingat itu hanya alat bantu. Hanya apa Bapak Ibu? Alat bantu, bukan pendukung utama. Tidak ada yang menjamin media Anda kreatif segala macam, tujuan pembelajaran itu tersampaikan. Tidak ada. Kenapa Bu Nana? Tentu media Anda berbau animasi segala macam hebat, tapi kira-kira kalau enggak mampu memanfaatkan gurunya berhasil tidak? Anda pakai aplikasi ini itu segala macam, tapi ketika di dalam kelas mati lampunya. Efektif tidak? Tidak. Atau Anda bingung menggunakan aplikasi tadi? Efektif tidak? Tidak. Jadi sekali lagi penekanannya adalah media hanya sebatas alat bantu. Oke, sekarang model itu contohnya ada PBL, Problem Based Learning, ada PJBL, Project Based Learning, ada Discovery Learning, ada CTL, Contextual Teaching Learning, ada pembelajaran kolaboratif. Ini yang saya sebutkan Bapak Ibu ada langkah-langkahnya, ada sintak-sintaknya. Nanti saya jelaskan lebih detail di model untuk masuk ke sini. Saya skip dulu. Kemudian yang kedua ada metode. Contohnya apa? Diskusi, tanya jawab, brainstorming dan seterusnya. Jadi artinya apa? Dalam satu proses KBM, Anda memilih satu model yang terdiri di dalamnya ada beberapa metode. Nggak mungkin saya melaksanakan PBL, Problem Based Learning, nggak ada ceramahnya, nggak ada tanya jawabnya, cuma nayangkan video aja, nggak akan mungkin. Makanya satu model bisa di dalamnya mengakomodir beberapa metode. Kemudian media. Tadi media kita garis bawahi apa Bapak Ibu? Alat bantu. Media ini berdasarkan fungsinya atau asal muasalnya dibagi menjadi beberapa. Pertama, media yang berasaskan manusia. Maksudnya bagaimana Bu Nana? Manusia itulah yang menjadi modelnya, yang menjadi medianya. Contoh, anak hebat hari ini Bu Nana akan mengajarkan panca indera. Panca artinya 5, indera artinya alat. Apa saja itu Nak? Saya tunjuk. Pertama, panca indera pertama ini apa Nak? Mata. Berarti saya menggunakan media berasaskan manusia. Makhluk hidupnya yaitu manusia. Bisa dipahami? Oke. Kemudian audio. Audio itu yang bisa didengar-dengar. Bahasa Inggris disetelkan listening. Kemudian visual, dari buku teks bacaan, dari slide presentasi seperti ini tuh visual Bapak Ibu. Dengan lihat gambar. Kemudian dengan apa lagi? Peta Bapak Ibu bawa ke dalam kelas itu visual. Kemudian media ada juga audio visual di-combine. Contohnya apa? Video. Video itu kan ada suaranya, ada juga yang dilihat. Makanya itu tergolong ke dalam media audio visual. Dan terakhir, media digital. Media digital ini pun banyak jenisnya. Saya contohkan. Ini sedikit ya, kemarin saya ngisi di At-Taubah.